Lo pernah gak sih ngeliat warung bakso langganan yang rasanya tuh paling enak dan paling juara gitu di komplek lo? Tiba-tiba beberapa bulan kemudian tukang baksonya tutup dan lo gak pernah lihat lagi gitu si amang baksonya. Atau mungkin lo punya temen yang jago banget desain, dia akhirnya buka agensi desainnya sendiri dan juga buka coffee shop sendiri yang kafenya tuh estetik gitu. Bahkan juga semangatnya dia tuh membara banget ya di awal buka bisnis. Tapi setahun kemudian bisnisnya bangkrut. Kita hampir selalu nyalahin faktor eksternal atas kegagalan sebuah bisnis. Misalnya kayak masalah modal, saingan, lokasi, atau berbagai macam alasan eksternal lainnya. Tapi, gimana kalau gue bilang, akar masalah dari 90% kegagalan bisnis justru datang dari dalam, yaitu dari pemiliknya sendiri. Hari ini, kita bakal coba bongkar ya, sebuah jebakan maut yang sering banget nggak disadari sama para pebisnis, terutama yang baru mulai. Dan setelah ini, lo bakal ngerti kenapa jago bikin produk yang enak atau jago ngasih jasa, itu sama sekali bukan jaminan kalau bisnis lo bakal sukses. Welcome to 1%, enjoy. Dalam membangun sebuah bisnis, ada satu asumsi yang populer, tapi sebenarnya itu bisa menyesatkan buat para pebisnis pemula. Kalau lo ngerti kerjaan teknis sebuah bisnis, berarti lo otomatis ngerti cara ngejalanin bisnisnya. Kedengarannya sih masuk akal ya, padahal faktanya, jago kerja gak otomatis bikin kita itu jago bisnis. Let's say ada orang yang suka banget olahraga yoga. Kesukaannya sama olahraga yoga ini bikin dia pengen jadi instruktur. Dari situ akhirnya dia ambil ya sertifikasi instruktur yoga dan mulai dapet tuh beberapa klien dari beberapa studio tempat dia bekerja. Setelah beberapa waktu kerja, dia akhirnya tuh mikir, gue dapat banyak klien, tapi income yang didapetin tuh nggak seberapa, karena ya gue kerja sama orang lain. Kayaknya bakal lebih mantap deh kalau gue buka studio yoga gue sendiri. Akhirnya dari situ orang ini buka studionya sendiri. Beberapa bulan dia buka, dia ngerasa happy ya, karena ya banyak juga klien lamanya tuh yang datang. Tapi setelah itu, dapatan dia mulai stuck karena ya kagak ada orang baru yang datang gitu ke studionya. Orang ini akhirnya jadi stres banget, banyak hal yang harus dia pikirin. Dia nggak dapat untung sama sekali ya, karena pendapatannya tuh habis buat sewa tempat dan bayar karyawan. Dia juga bingung gimana caranya dapetin klien yoga yang baru. Dia juga bingung karena dia jadi harus ngurusin pajak, HR, dan hal-hal administrasi lainnya yang super ribet dan banyak banget gitu perintilannya. Lagi-lagi, jago kerja gak otomatis bikin kita jago bisnis. Sayangnya, pebisnis pemula biasanya tuh gak berpikir panjang, apalagi di bisnis pertama mereka. Nah terus, gimana caranya kita bisa ngejalanin bisnis dengan lebih proper? Kita bakal coba bahas di section selanjutnya ya. Jago bisnis itu beda dengan jago teknis. Lu harus paham kalau bisnis itu sangat kompleks dan melibatkan banyak peran. Pertama, peran eksekutor, orang teknis di lapangan. Peran eksekutor ini seringkali punya mindset yang penting kerjaan hari ini beres dan hasilnya bagus. Masalahnya, biasanya eksekutor ini nggak mau repot-repot ngurusin bisnis. Dia cuma pengen sebuah tempat buat melakukan apa yang dia suka. Dan hasilnya ya, dia bukan membangun bisnis, tapi akhirnya menciptakan pekerjaan buat dirinya sendiri. Kedua, peran manajer, orang yang bikin aturan dan juga sistem. Peran manajer ini seringkali punya mindset semuanya tuh harus rapi, rencana, dan sesuai sama aturan perusahaan. Masalahnya, biasanya para manajer ini berujung bikin birokrasi yang kaku dan juga menghambat pertumbuhan bisnis. Dampaknya, jadi nggak ada ruang buat ide-ide baru yang mungkin gitu ya, sedikit out of the box dan berantakan. Karena ya dia fokus banget sama efisiensi dan keteraturan, sampai lupa kalau bisnis juga butuh fleksibilitas buat bertumbuh. Ketiga, peran visioner, orang yang bikin visi jangka panjang. Peran visioner ini seringkali punya mindset, bisnis ini besok mau jadi sebesar apa, dan peluang baru apa lagi nih yang bisa kita sikat. Masalahnya, idenya bakal tetap jadi ide doang kalau nggak ada yang ngatur rencananya kayak seorang manajer, dan juga nggak ada yang ngerjain eksekusinya kayak seorang eksekutor. Dia jago memulai, tapi seringkali nggak jago buat menyelesaikan. Kita coba balik lagi ya ke bisnis studio yoga yang sebelumnya. Biasanya, banyak pebisnis yang mulai awal dari bisnis kecil, ini komposisinya adalah 10% visioner, 20% manajer, dan juga 70% eksekutor. Akibatnya, si pebisnis ini jadi banting tulang sendirian. Semua keputusannya harus lewat dia, dan dia juga jadi bottleneck buat bisnisnya sendiri. Dia nggak bisa liburan, nggak bisa sakit. Nah kalau dia berhenti, ya bisnisnya juga bakal berhenti. Cara bisnis kayak gini sangat nggak efisien ya, dan nggak scalable banget. Tahu biasanya juga ada orang-orang nepo baby, anak-anak papi yang akhirnya kebetulan punya modal gitu ya buat mulai bisnis. Itu komposisinya biasanya 80% visioner, 10% eksekusi, dan juga 10% manajer. Apa akibatnya? Karyawannya jadi bingung, bisnisnya juga gak jalan, dan cuma keluar duit doang gitu. Biasanya bisnis ini sih bakal bertahan ya kebanyakan
makan. Tapi bukan karena bisnisnya bagus, cuma emang kuat aja gitu, modalnya nggak habis. Nah terus gimana solusinya? Sebelum bahas solusinya, ini di layar gue ada beberapa pertanyaan yang bisa jadi bahan refleksi lo. Coba lo pause videonya, terus lo coba cek kira-kira lo masuk ke kategori yang mana. Apakah eksekutor, manajer, atau visioner? Kalau udah, kita bakal coba masuk ke section berikutnya. Kunci buat keluar dari jebakan ini adalah berhenti mikirin bisnis lo sebagai sebuah pekerjaan dan mulai mikirin bisnis lo sebagai sebuah produk. Stop berpikir dari POV karyawan dan mulai berpikir dari POV pebisnis. Ini artinya lo harus geser fokus lo dari yang awalnya bekerja di dalam bisnis menjadi seorang teknisi atau eksekutor ke bekerja membangun bisnis menjadi seorang entrepreneur atau manajer. Gimana caranya? Pastikan saat berbisnis modenya adalah jago bisnis, bukan jago teknis. Mindset ini penting banget ya, karena ini bakal maksa kita buat menciptakan sistem yang simple, terdokumentasi, dan bisa di copy paste sama semua orang, dari cara marketing, proses penjualan, operasional dapur misalnya, atau pembukaan. Jadi akhirnya bisnis lo itu berubah, yang awalnya people dependent ya, mengandalkan lo banget gitu buat gerak, jadi sistem dependent. Gimana sistem yang bagus itu memungkinkan semua orang, termasuk karyawan lo gitu ya, untuk bisa menghasilkan kualitas yang luar biasa dan konsisten meskipun gak ada pengawasan lo setiap hari, setiap waktu. Tapi masalahnya bikin sistem yang terstandarisasi itu cuma kemewahan sebenarnya buat perusahaan raksasa. Bayangin aja ya, misalnya kayak McDonald's itu bikin sistem dapur dan pemesanan mereka itu kan canggih banget gitu. Mereka butuh investasi jutaan dolar dan riset gitu ya bertahun-tahun buat level UMKM yang mungkin baru banget mulai, apalagi buat pebisnis pemula. Ya mana mungkin gitu kan? Gimana caranya? Tapi itu dulu. Sekarang teknologi udah bikin semuanya jadi mungkin. Dan di sini gue mau coba kenalin satu platform aplikasi yang bisa bantu lo bikin sistem bisnis berbasis teknologi. Namanya adalah Odoo. Odoo adalah platform sistem ERP atau Enterprise Resource Planning. Simpelnya, lo bisa coba lihat di layar ya. Ini adalah salah satu studi kasus tools yang dibutuhin buat ngejalanin bisnis dengan aplikasi digital. Kayak banyak banget gitu toolsnya. Dan harganya juga udah jelas-jelas ya, mahal. Karena setiap aplikasi ini pasti punya harganya sendiri-sendiri buat subscription. Nah, dengan Odoo, lo bisa dapat semua fungsi aplikasi ini terpusat pakai aplikasi-aplikasi yang ada di Odoo. Mulai dari kebutuhan penjualan, keuangan, CRM, pengelolaan stok, project management, bahkan sampai ke manufaktur sekalipun ya, buat yang produksi barang sendiri, itu juga bisa. Semuanya ini jadi terpusat, praktis, dan jelas-jelas jauh lebih murah dibanding kalau lo misalnya subscribe gitu semua aplikasinya di beda tempat. Dan yang bikin lebih gokil lagi, Odoo ini udah dilengkapin sama teknologi AI cuy. Dan ini bakal ngemudahin banget proses kita buat bikin sistem. Nih, gue bakal coba simulasiin ya. Nah, di sini lo bisa lihat ya. Pertama kita coba bisa pilih dulu kebutuhannya apa. Let's say di sini gue pilih website. Habis itu di sini lo bisa coba jelasin juga bisnis lo itu apa. Let's say sekarang gue bisnisnya adalah lapangan padel gitu ya. Dan di sini lo juga bisa coba jelasin objektifnya apa. Karena gue mau bikin brand, artinya gue pilih develop brand. Nah setelah itu lo bisa pilih color palette-nya tuh apa yang kira-kira bisa representing bisnis lo gitu. Atau kalau lo ada logo juga lo bisa drag and drop ya logonya di sebelah kanan. Atau pilih aja warna yang kombinasinya tuh lo suka. Nah setelah itu lo bisa pilih di sini kira-kira apa aja fitur dari websitenya yang pengen lo bikin di sini. Setelah itu lo bisa klik build my website. Nah setelah itu dari Odoo akan menampilkan beberapa opsi tema yang mungkin sesuai nih sama assessment yang udah dilakuin di awal. Lo juga bisa langsung pilih aja atau scrolling dulu gitu ya, kira-kira template mana nih atau tampilan mana nih yang bisa mau presenting bisnis lo dengan enak. Lo tinggal pilih aja gitu ya, ada banyak banget di sini opsinya. Setelah lo nemu yang cocok, lo langsung klik aja, dan setelah diklik desainnya otomatis akan langsung diproses sama AI secara otomatis tanpa ada lo harus ngoding atau apa gitu ya. Itu nggak perlu, semuanya bakal diproses dengan cepat dengan AI. Lo tinggal tunggu aja. Sebenarnya ini nggak sampai 1 menit sih ya gua nunggunya. Ini cukup sebentar sih ya, beberapa detik aja. Kita coba tunggu dulu. Nah setelah beberapa waktu kita nunggu ya, bahkan ini nggak lebih dari 2 menit bahkan, udah beres draft dari websitenya. Lo bisa lihat ya, di atas ada pilihan cat-nya, ada gambarnya, ini udah lengkap banget sih di sini. Dan lo juga setelah ini bisa custom si websitenya sesuai dengan kebutuhan lo itu seperti apa. Misalnya mau ada gambar yang A, gambar yang B, ada tombol A, tombol B, dan seterusnya. Ini udah enak banget, semuanya bisa praktis dibikinnya hanya dengan teknologi AI dari Odoo. Biar lebih kebayang lagi, kita bakal coba pakai studi kasus ya. Misalnya lo mau
buka coffee shop baru, kira-kira aplikasi O2 apa aja nih yang bisa lo manfaatin? Pertama, lo bisa pakai website dan e-commerce ya buat display produk lo di internet dan transaksi online. Kalau misalnya ada yang mau order secara online, itu lebih gampang dan lebih otomasi ya. Yang kedua, sales atau point of sales. Ini bisa lo pakai buat nyatet pesanan dan penjualan di kasir secara digital ya. Jadi lo nggak harus lagi manual nyatet di kertas gitu ya, nyatet di Excel, itu nggak perlu. Udah otomatis, kasir lo juga bisa jadi lebih cepat dan lebih rapi. Yang ketiga, inventory. Ini buat cek bahan-bahan baku kayak biji kopi, susu, sirup, gula, dan seterusnya. Yang keempat adalah accounting. Ini buat nyatet pendapatan dan pengeluaran secara otomatis ya. Jadi pembuatan laporan keuangan, laporan penjualan itu bisa jadi lebih cepat. Dan yang kelima, CRM atau Customer Relationship Management. Buat nyimpen data-data customer, ini berguna ya, misalnya kalau lu mau ngirimin promo atau ada program loyalty member, ini bakal berguna banget. Sih, enak banget ya pakai Odoo. Semua kebutuhan itu udah terpusat praktis di satu platform. Dan lo juga bisa pakai aplikasinya cara bertahap. Misalnya nih, di awal lo buka bisnis, itu lo 3 aplikasi dulu. Terus nanti kalau bisnis lo udah gede, lo bisa tuh nambah yang lain. Misalnya kayak kebutuhan HR atau kebutuhan B2B. Dan itu semuanya lo bisa dapatkan dengan satu aplikasi, pusat semuanya, jadi nggak tercecer. Dan harga yang jauh lebih murah, jauh lebih efisien dibandingkan lo harus subscribe satu-satu aplikasinya gitu ya. Jadi ini udah enak banget nih ERP ini. Buat lo yang tertarik, langsung aja kunjungi websitenya odoo.com atau klik link yang ada di description box ya. Udah gue taruh juga di sana. Di end of the day, membangun sebuah bisnis itu bukan soal menciptakan pekerjaan yang lebih sibuk ya buat diri kita sendiri. Ini tentang membangun sebuah aset, sebuah sistem yang bisa terus tumbuh dan juga memberikan nilai. Bahkan saat lo lagi nggak ada di sana atau ngerjain langsung, hands on langsung ke bisnisnya. Kalau lo coba reflect ke kondisi lo sekarang, lo masih jalanin peran yang mana nih? Apakah lo lebih ke dominan eksekutor, dominan manajer, atau visioner? Ini gue tampilin lagi ya di layar pertanyaan reflektifnya, biar lo bisa kenal sama tipe lo sekarang juga. Ceritain juga ya di kolom komentar, kira-kira lo sekarang tipe yang mana. Kalau emang sekarang belum balance, sebenarnya tuh nggak apa-apa banget. Yang penting lo sekarang udah aware, dan nextnya lo bisa coba start buat belajar balancing skill-skillnya tadi. Kalau emang lo susah juga buat develop, lo bisa coba cari co-founder buat balancing itu. That's all for now. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa bangun bisnis lo seutuhnya. Thanks.